Beria House Community, tempat Anda menemukan jawaban seputar iman Kristen. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Tema yang diberikan kepada saya ketika saya lihat di bulan September berbicara tentang garam dan terang dunia. Mari buka di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Kalau sudah dapat untuk pembacaan pertama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Biar nanti saya. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama firman Tuhan. Matius 5 ayat 13 sampai 15 firman Tuhan 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya baca dalam teks aslinya, saya terbiasa untuk membantu jemaat untuk melihat penekanan-penekanan dalam teks asli firman Tuhan. Ayat 13, kamu adalah garam dari dunia ini. Tetapi jika garam itu dibuat menjadi hambar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak berguna dalam hal apapun lagi kecuali dibuang keluar untuk diinjak-injak oleh orang banyak. Ayat 14, kamu adalah terang dari dunia ini. Kekuatan kota yang diletakkan di atas gunung tidak untuk disembunyikan. 15, bahkan mereka tidak menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang, tetapi meletakkannya di atas kaki dian dan menerangi semua orang di dalam rumah itu. Berbahagialah kita yang menerima firman Tuhan dengan rela hati. Kemudian Bapak Ibu Saudara setelah ibadah merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dan oleh kuat kuasa Roh Kudus meneguhkan setiap kebenaran itu dan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang garam dan terang dunia, ya waktu saya diberikan tema ini dan saya melihat dari bulan pertama sampai bulan ini bagaimana ada satu hal yang ingin ditekankan bahwa jemaat penting sekali untuk hidup menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang sebenarnya makin hari makin merosot, bahkan dalam hal yang paling sederhana berbicara tentang kebaikan atau moral yang menjadi standar dari dunia ini. Dan sebenarnya ketika Bapak Ibu Saudara tahu berbicara garam dan terang dunia, ya makanya kalau mau salahkan khotbah pagi hari ini salahkan yang tentukan tema Bapak Ibu Saudara ya. Ini sangat kental dengan keyahudian. Jadi ketika saya baca, waduh ini Yahudi banget. Karena Bapak Ibu Saudara, kenapa saya bilang Yahudi banget? Kenapa? Yesus itu ketika dia mengajar dari sekian banyak hal yang dapat dijadikan simbol. Kenapa Yesus menggunakan garam dan terang? Kenapa Yesus tidak bilang apa? Kamu adalah madu dan racun. Jadi Roma Irama Bapak Ibu Saudara ya. Tentunya berbicara garam dan terang dunia, ini sesuatu yang sangat familiar, sesuatu yang sudah sangat umum, yang diketahui oleh orang-orang waktu itu berkaitan dengan apa sih makna yang Yesus ingin sampaikan. Dan ketika kita berbicara garam dan terang, dan karena pagi hari ini dua topik ini merupakan topik yang berbeda, nanti di ibadah kedua saya akan membahas kenapa sih Yesus ngomong itu terang. Jadi di pagi ini kita akan fokus kepada garam Bapak Ibu Saudara ya. Kalau gula kita nanti harus minta abolisi nanti Bapak Ibu Saudara. Ya bahaya sekarang kita bicara gula, kita bicara garam saja Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa Yesus berbicara garam? Garam ini berkaitan dengan Matius 5 ayat 2. Jadi ketika Yesus ingin memulai pelayanannya, Yesus memulai dengan serangkaian pengajaran. Ketika Yesus mulai mengajar, Yesus memilih garam menjadi sebuah simbol untuk menjadi pelajaran dasar yang ingin dia sampaikan kepada murid-murid pada waktu itu. Ayat 2 jelas sekali, Yesus bilang apa? Berbicara dan mengajar mereka
katanya. Setelah itu ada apa? Serangkaian ucapan berbahagia. Nanti setelah itu baru Yesus masuk. Yesus langsung mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jelas sekali. Yesus langsung menunjuk kepada murid-murid. Orang-orang pada waktu itu, Matius pasal 5 pengajaran di atas bukit. Jadi Yesus sementara ingin membentuk satu dasar yang kuat, satu ortodoksi yang kuat. Karena Bapak Ibu Saudara kalau ajarannya enggak kuat, tidak mungkin akan membawa kita kepada yang namanya ortopraksi. Ortopraksi itu apa? Perbuatan yang benar. Ajaran yang benar membawa kita kepada apa? Perilaku, tingkah laku, kehidupan yang benar. Ketika kehidupan kita benar, itu juga akan membawa kita kepada penyembahan yang benar, ortolatria. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki perilaku kehidupan yang benar, memiliki sebuah penyembahan yang benar, ibadah yang benar kepada Allah, kalau tidak dimulai dengan dasar pengajaran yang benar. Ini yang Yesus tekankan Bapak Ibu Saudara. Jauh sebelum murid-murid melayani, dia mulai dengan pengajaran tentang garam. Dan di awal saya katakan, ini merupakan arti yang sudah sangat familiar pada waktu itu. Karena jelas sekali ada seorang penulis terkenal, ya dikenal dengan Pliny the Elder. Dia itu bilang begini dalam tulisannya bahasa Latin. Sole et sale nihil utilius. Jadi dia katakan tidak ada yang lebih berharga dari garam dan terang Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang sebelum abad pertama, sebelum Yesus. Itu bukan berbicara emas, perak, permata, sesuatu yang bernilai. Ternyata garam dan terang itu yang paling bernilai Bapak Ibu Saudara. Dibandingkan dengan emas, perak, batu permata. Jadi ini garam dan terang ini sesuatu hal yang sangat berharga. Sehingga ketika Yesus berbicara kepada murid-murid, ingin menekankan betapa pentingnya kehidupan murid-murid menjadi sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga di tengah-tengah dunia yang sementara kehilangan nilai di hadapan Allah. Waktu saya praktek di tempat ini kurang lebih hampir 5 tahun. Dari sekian banyak hal yang bisa saya pelajari Bapak Ibu Saudara. Setidaknya ada 2 hal yang saya ketika mulai merintis dan beberapa pelayanan waktu yang lalu. Saya selalu menceritakan 2 hal ini Bapak Ibu Saudara. Tentang apa? Yang pertama berbicara kesetiaan. Ya bukan saya mau puji-puji jemaat di tempat ini ya. Karena saya tidak sempat kenal semua ya. Ini bukan survei seluruh jemaat seperti ini, tidak. Karena saya tidak sempat mengenal, tetapi menjadi doa saya, jemaat Tuhan di tempat ini seperti itu. Itu berbicara kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Saya mengenal beberapa orang di tempat ini, sibuknya minta ampun. Tetapi ketika jam pelayanan, tidak pernah mau tolak. Tidak pernah apa, bilang ganti gak cocok karena tidak suka dengan yang WL ini. Tidak suka, tidak. Mau siapapun, dia pasti datang. Bahkan ada pernah satu kesempatan ya kita ibadah di salah satu jemaat. Terus mungkin salah satu karyawan, saya kurang kenal juga. Dia bilang begini, Koko dan Cece itu hidupnya bosan. Saya bilang kenapa bosan? Rumah, gerejo kantor. Kantor gerejo rumah katanya. Jadi segitiga bermuda itu katanya cuman jalurnya. Padahal itu bagus. Apalagi ibu-ibu. Ya kalau punya suami-suami koko-koko yang hanya dari rumah, gereja, kantor, itu bebas dari gayung biru ibu-ibu ya. Gayung pink, gayung ungu itu bebas. Ya kemarin di Jakarta saya lihat ramai ada gayung pink, gayung biru. Ya ani-ani katanya, tapi simpanannya sama itu ya. Jadi bebas, koko-kokonya bebas. Amin ibu-ibu. Bersyukur, jadi bisa korek Bapak. Bangga saya punya kamu loh, hanya rumah, gereja, kantor, rumah, gereja, kantor. Aman, gak perlu taruh GPS di mobil. Tidak perlu duplikat WA, cloning WA. Gimana ini lihat? Aman. Kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Karena dilakukan karena cinta kepada Tuhan. Sama juga bahkan yang kedua selain kesetiaan. Tentang bagaimana nilai manfaat di tengah-tengah dunia yang sementara merosot secara moral. Merosot secara nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan di sini saya belajar juga tentang bagaimananya yang disebut kerendahan hati. Dari siapa? Almarhum Bapak Gembala Bapak Ibu Saudara. Sebabnya saya meminta maaf kepada keluarga. Ya waktu Opa dipanggil kembali oleh Tuhan. Ya kondisi kami di pelayanan yang membuat saya
agak terkendala untuk datang Bapak Ibu Saudara ya. Dan memang saya baru keluar rumah sakit, Selasanya keluar rumah sakit terus dapat kabar. Jadi memang kondisi tidak bisa memungkinkan untuk datang. Nah, kerendahan hati soal apa Bapak Ibu Saudara? Satu kali ketika saya sudah mau keputusan untuk merintis, saya bertanya kepada Opa Gembala, saya bilang, Opa, rahasia pelayanan itu apa? Nah, orang GPDI dulu itu Bapak Ibu Saudara, jawabannya template. Ya bahkan ini sebenarnya pertanyaan klise saya bilang ya. Namanya pengerja, staf, anak rohani kalau bertanya untuk merintis, pasti selalu, rahasianya apa Bapak Gembala? Sebenarnya klise, tetapi saya dapat jawaban yang menampar saya. Biasanya jawabannya itu template, doa, doa, doa. Betul Bapak Saudara ya, pasti kita dengar itu. Tetapi Bapak Gembala itu ngomong ke saya apa? 63 tahun, karena waktu itu baru 63 tahun pelayanan, saya melayani. Saya masih belajar dan bergumul Bapak Ibu Saudara. Tidak merasa hebat, tidak merasa sudah paling tahu soal pelayanan. Tidak merasa sudah paling berpengaruh, oh kalau bukan saya, sahabat Allah. Tidak mungkin seperti ini. Kerendahan hati yang ditunjukkan. Sehingga manfaat seperti inilah yang harusnya kita miliki sebagai orang-orang yang percaya, yang menjadi garam di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ada kesetiaan dan kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Benar pujiannya hanya untuk Tuhan. Tidak pernah sedikit pun ingin ada pujian yang mengarah di dalam kehidupan kita. Dan kalaupun kita berhasil di dalam pelayanan. Berhasil melakukan sesuatu yang mendatangkan pujian bagi Tuhan. Itu tidak membuat apa? Harga diri kita juga ikut naik. Kepala kita jadi besar, hidung kita jadi panjang. Itu Pinocchio Bapak Ibu Saudara ya. Tidak seperti itu. Perlunya kerendahan hati. Sehingga garam ketika Yesus mengajarkan kepada murid-murid. Bahwa hidup mereka adalah hidup yang berharga di tengah-tengah dunia yang menganggap kebenaran. Yang menganggap kebenaran yang daripada Allah. Itu bukan sesuatu yang penting lagi. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Kebenaran berubah dengan begitu cepat. Bahkan hal-hal yang tabu sudah menjadi biasa hari-hari ini. Dan ketika kita berbicara garam, Bapak Ibu perlu tahu apa makna garam itu di dalam perjanjian lama. Nah ini seringkali juga dibahas ketika mengkhotbahkan tentang hal ini. Garam seringkali dikaitkan dengan ini Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang perjanjian garam. Tetapi sebenarnya Yesus tidak lagi memaksudkan pengajarannya ke sini. Karena perjanjian garam di dalam kitab Bilangan itu berbicara tentang kestabilan, berbicara tentang kekekalan, berbicara tentang perjanjian antara pihak A dan pihak B. Jadi Yesus tidak lagi ke sana. Kenapa? Karena Yesus langsung tunjuk kepada murid-murid. Kamu adalah garam dari dunia ini. Dia tidak lagi berbicara tentang garam. Dan bahkan Yesus juga sementara berbicara tidak lagi merujuk kepada hukuman. Garam itu dalam perjanjian lama hukuman. Ingatkah kita tentang istri Lot Bapak Ibu Saudara? Itu garam mengarah ke sana. Jadi apa yang dimaksudkan Yesus berbicara tentang garam? Garam digunakan sebagai pengawet. Garam itu dioleskan ke daging dan bahkan sedikit garam itu sudah membantu perlambatan sebuah pembusutan. Jadi pembusukan dari daging ketika ditaburi sedikit garam saja Bapak Ibu Saudara. Garam pada waktu itu sangat-sangat mempunyai khasiat yang ketat. Dan secara ketat, garam itu tidak dapat kehilangan rasa asinnya. Yang mungkin ada anak kimia di sini, natrium klorida itu senyawa yang stabil Bapak Ibu Saudara. Sehingga menarik sekali. Nanti kita akan bahas kenapa Yesus ngomong garam itu menjadi asin. Maka pengajaran yang Yesus sementara ajarkan tentang garam. Itu berbicara tentang bagaimana murid-murid tetap berfungsi, murid-murid tetap efektif dengan hidup sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Apa yang Yesus ajarkan? Mulai ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, berbahagialah orang yang murah hatinya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai.
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci atau dicela dan dianiaya. Bersukacitalah dan bergembiralah. Baru Yesus tunjuk kepada murid-murid. Kamu adalah garam dunia. Ini Bapak Ibu Saudara yang dimaksud garam. Jadi bukan soal apa yang Bapak Ibu Saudara bisa dapat lakukan. Dan mendatang kepujian, sesuatu yang menonjol, prestasi, pencapaian. Betul, itu Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi yang paling utama ketika Yesus ngomong mulai ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Ada yang mau miskin Bapak Ibu Saudara? Ini Bapak Ibu Saudara, tidak mudah untuk kita menjadi garam dari dunia ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita perlu merefleksikan Injil pada pagi hari ini. Engkau adalah garam dari dunia ini. Masihkah engkau memberikan rasa tentang anugerah keselamatan kepada dunia yang putus asa dan akan binasa? Ini tujuan kita memberi rasa Bapak Ibu Saudara. Apa gunanya Bapak Ibu Saudara disebut orang Kristen? Dikenal sangat baik, dikenal sangat ramah, dikenal suka membantu, dikenal suka melayani. Tetapi lewat hidupmu, orang tidak pernah menemukan keselamatan di dalam Yesus. Tetapi melalui hidupmu, jauhlah orang jatuh cinta kepada Yesus. Bahkan kita sering akui, dan bahkan kita perlu jujur di hadapan Allah. Seringkali kehidupan kita lah yang membuat orang meninggalkan dan bahkan tidak ingin mengenal siapa Yesus. Wih, kalau di gereja hebat. Ya termasuk mungkin saya Bapak Saudara, kita harus menjaga. Wih, khotbah berapi-api. Tetapi ketika ketemu di jalan, kita sudah ketemu, sudah injak kepala orang saja. Kita tidak kenal Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang suka lari, sudah lari sama-sama, udah tabrak. Minimal tanyalah pace berapa kalau anak-anak muda ya. Pelari culture pace berapa. Ini satu gereja, gak kenal, marah. Tidak mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita perlu mengatakan pagi hari ini, karena Yesus. Sama-sama katakan Bapak Saudara, karena Yesus telah menghabiskan seluruh hidupnya di dunia ini dengan memberi rasa tentang anugerah keselamatan. Meskipun dunia yang berdosa merasa tidak perlu untuk diselamatkan. Ini tantangan gereja hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Dunia sementara berbicara bahwa mereka tidak butuh sang juru selamat. Ya baru-baru ini terjadi di Amerika. Seorang apologet, seorang teolog terkenal. Pendiri yayasan Turning Point. Sementara berceramah ternyata ditembak oleh apa? Seorang penganut humanis. Humanis itu tinggi sekali tentang kemanusiaan. Tetapi apa? Dia membunuh. Tidak sesuai dengan apa yang dia percayai. Dengan tindakannya Bapak Ibu Saudara. Menunjukkan apa? Dunia itu tidak perlu untuk diselamatkan. Menolak untuk diselamatkan. Padahal di saat yang bersamaan, dunia pun itu sementara menuju kepada kebinasaan. D.A. Carson itu ngomong begini Bapak Ibu Saudara. Intinya adalah bahwa jika murid-murid Yesus ingin bertindak sebagai pengawet di dunia dengan menyesuaikan diri kepada norma-norma kerajaan. Artinya kalau Bapak Ibu Saudara mau jadi garam, tidak ada standar lain, tidak ada batu ukur yang lain. Selain kehidupan kita harus sesuai dengan ajaran Kristus tentang kerajaan Allah. Kemudian dikatakan begini, jika mereka dipanggil untuk menjadi disinfektan moral di dunia di mana standar moral rendah. Sudah sangat rendah sekarang Bapak Ibu Saudara. Kita kemana-mana hari-hari ini, ya apalagi kayak saya yang sudah lama di desa, kemarin ketika ke Surabaya, ternyata bisnis yang paling laku dan menjanjikan hari-hari ini bisnis pakaian ya atau tukang jahit Bapak Ibu Saudara. Dulu bikin baju 2 meter, sekarang setengah meter jadi Bapak Ibu Saudara ya. Hanya sampai sini, sampai sini. Bahkan kemarin mohon maaf sudah popo-popo di salah satu mall saya lihat, wih sakti ini popo yang gak masuk angin saya bilang. Ya kita saja umur 30-an naik pesawat gak pakai jaket, wah pulang udah masuk angin. Poponya berarti sehat, puji Tuhan ya.
Nah, jadi seperti ini, moral itu seperti sudah sangat rendah. Dan bahkan apa? Terus berubah. Hari ini boleh, besok jadi tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Kemudian bahkan tidak ada, mereka hanya dapat menjalankan fungsi ini jika mereka sendiri atau murid-murid terus mempertahankan kebajikan mereka. Itu sebabnya pergumulan yang tidak mudah bagi kita semua sebagai para pengikut Kristus pagi hari ini. Untuk jemaat Tuhan di tempat ini tetap menjadi garam bagi dunia ini. Itu sebabnya kita akan belajar pada pagi hari ini. Siapa garam dunia itu Bapak Ibu Saudara? Ya kita sudah belajar, sesuatu yang berfungsi, sesuatu yang bernilai, bermanfaat. Bagaimana kita menjadi pembeda di tengah-tengah dunia ini. Jadi pertanyaan, siapa garam dunia ini? Apakah saudara dan saya? Yang pertama, garam dunia itu kamu yang hidup di dalam Yesus. Katakan hidup di dalam Yesus. Matius 5 ayat 13a saya bacakan bagi kita. Kamu adalah garam dari dunia ini. Tetapi jika garam itu dibuat menjadi hambar, perhatikan, dengan apakah ia akan diasinkan. Nah Yesus ngomong, ketika dia menggunakan garam, dari ketiga hal ini saya kasih warna putih, kuning dan merah. Yesus memberikan satu kontras yang tidak mungkin. Tetapi sebenarnya Yesus ingin memberikan satu poin yang kuat bahwa penting sekali kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus untuk tetap tinggal di dalam Yesus. Satu kali Bapak Ibu Saudara, di zaman Yesus, ya rabi-rabi itu berdiskusi. Rabi-rabi itu guru-guru orang Yahudi pada waktu itu. Kalau sekarang pendeta lah ya, gembala. Nah mereka itu berbicara tentang garam. Kemudian ada seorang rabi, ya mereka ada banyak lagi duduk. Dia bertanya begini, bagaimana kalau garam itu menjadi tawar? Artinya percakapan ini sudah biasa Bapak Ibu Saudara. Terus yang rabi yang lain ngomong begini, kalau garam itu jadi tawar, kamu ambil ari-ari keledai. Ya kalau di sini ada dokter, saya nggak tahu fungsi ari-ari. Kalau sudah di luar tubuh dari makhluk atau dari manusia itu fungsinya apa saya tidak tahu. Jadi dia bilang ambil ari-ari keledai, kemudian taburi di atas garam yang jadi tawar itu atau jadi hambar katanya. Kemudian rabi yang lain bilang, loh kok seperti itu? Nah yang menjawab ini bilang, ya pertanyaan bodoh dijawab dengan jawaban yang bodoh. Kemudian dia melanjutkan, dia bilang apa? Garam yang asli itu tidak mungkin menjadi hambar. Garam yang tidak asin, apakah dapat kita sebut itu garam? Dia bilang begitu. Ataukah garam yang menjadi tidak asin atau hambar, apakah kita perlu menaburi garam di atasnya? Artinya lewat percakapan ini, Yesus itu memberikan sebuah pengertian kepada murid-murid bahwa garam dunia, walaupun secara natural, secara sifat itu tidak mungkin, dia itu kehilangan rasa asinnya. Tetapi ketika istilah ini atau simbol garam ini dipakai menjadi pengajaran untuk menunjuk kehidupan murid-murid secara rohani. Bagian ini yang kuning, tetapi jika garam itu dibuat menjadi hambar, memiliki arti sebuah peringatan. Meskipun engkau sudah menjadi muridku, engkau menjadi pengikutku, saya pilih, saya ajar, tetapi waspada. Kalau engkau tetap tinggal di dalam aku, engkau tidak ada di dalamku, maka hati-hati, hidupmu menjadi hambar atau menjadi tidak berguna. Kemudian dikatakan, Yesus tanya lagi, dengan apakah ia akan diasinkan? Ini sebuah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban Bapak Ibu Saudara. Yaitu di dalam percakapan orang Yahudi ada sastra seperti itu. Jadi ada pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Sehingga ketika Yesus mengatakan murid-murid adalah garam, untuk menekankan garam asli akan tetap memiliki rasa asin. Bahkan sampai akhir digunakan. Kebutuhannya itu dipakai, fungsi-fungsinya diberikan, manfaat diberikan. Baru dia kehilangan rasa asin. Beserta dengan apa? Fisik atau keadaan garam itu menjadi hilang. Begitupun kehidupan murid-murid secara rohani. Harus tetap ada di dalam Yesus agar dapat memberi manfaat bagi dunia. Supaya dunia mengenal Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya kalau kita sering dengar tafsiran tentang batu garam,
Itu nggak ada di Israel seperti itu. Katanya dicelup-celup nanti hilang garamnya. Nggak ada Bapak Ibu Saudara ya. Saya sudah baca banyak sekali jurnal, banyak sekali penelitian. Tidak ada di abad pertama itu ada batu garam. Karena kalau pakai batu garam, katakanlah ada garam di pinggir batunya. Dicelup-celup garamnya hilang, betul? Sisa apa? Batu. Batu itu bukan garam Bapak Ibu Saudara. Itu tetap batu. Dan bahkan garam pada waktu itu bukan hasil penguapan. Ada namanya rawa garam. Nah sehingga untuk bagaimana rasanya itu sangat kuat pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat bahwa Yesus memberikan penekanan pentingnya murid-murid untuk tetap hidup di dalam Yesus, maka kita harus tahu ketika Bapak Ibu Saudara pun sebagai orang percaya memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Yesus dan oleh kekuatan Roh Kudus, kita mampu untuk tetap tinggal di dalam Yesus sampai akhir hidup ini. Pada kondisi inilah Bapak Ibu Saudara, kita dapat disebut sebagai garam dari dunia ini. Hanya tinggal di dalam Yesus. Tidak bergantung kepada performamu, kepada pencapaianmu, kepada apa yang kau dapat lakukan hari ini. Seberapa banyak hal yang dapat engkau lakukan hari ini tidak bergantung pada hal itu. Tetapi apakah semua itu ada di dalam Yesus? Hidupmu disebut sebagai garam dari dunia ini. Memiliki arti bahwa engkau memberikan rasa tentang kasih Allah bagi dunia yang putus asa dan binasa. Perbuatan baikmu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai itu hanya akan membawa ingat-ingatan, oh orang tahu kita baik. Jangan sampai perbuatan baikmu orang hanya melihat, oh iya karena dia berkebutuhan dengan materi yang berlimpah. Secara status sosial itu tinggi sehingga dia mampu melakukan perbuatan baik. Oh orang ini baik. Kalau perbuatan baik kita hanya sampai di situ. Kebaikan kita, pengorbanan kita hanya sampai di orang kenal kita Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya kita sementara gagal menjadi garam dari dunia ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika engkau dan saya melakukan sebuah kebaikan, pastikan apa yang kita lakukan itu bukan hanya kemauan dan kemampuan kita semata. Tetapi karena engkau sadar melalui hidupmu, orang lain pun perlu merasakan dan menikmati kasih Allah yang rindu menyelamatkan mereka yang putus asa dan sedang menuju kepada kebinasaan. Inilah Bapak Ibu Saudara, fungsi atau keberadaan kita disebut sebagai garam dari dunia ini. Kamu adalah garam dari dunia. Maka hiduplah di dalam Yesus. Agar hidupmu terus memberi rasa tentang kasih Allah yang rindu menyelamatkan dunia dari kebinasaan. Amin. Inilah inti kekristenan. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya berlomba bergiat kepada sesuatu yang kelihatan, yang mewah, yang wah, yang hebat. Ya tidak salah, silakan Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan sampai lupa. Rasa dari setiap imanmu, rasa dari setiap pelayananmu harus membuat orang sadar, terkaget bahwa ternyata dirinya butuh diselamatkan karena sementara menuju kepada kebinasaan. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Siapa garam dunia itu? Yang kedua, kamu yang hidup di dalam pengajaran firman. Matius 5 ayat 13b saya bacakan bagi kita. Tidak berguna dalam hal apapun lagi kecuali dibuang keluar untuk diinjak-injak oleh orang banyak. Ketika Bapak Ibu Saudara tahu, ya berbicara garam sesuatu simbol yang Tuhan pakai. Bagaimana murid-murid dibentuk terlebih dahulu. Bagaimana murid-murid diajarkan terlebih dahulu. Sehingga makna dari bagian ini Bapak Ibu Saudara, kata tidak berguna. Itu arti literalnya itu tidak mempunyai kekuatan. Tidak mempunyai kemampuan. Ketika dikaitkan dengan pasal 5 ayat 2, artinya orang yang tidak pernah diajar firman. Orang yang tidak pernah dibentuk oleh firman, ya dasarnya firman Bapak Saudara ya. Harus sola scriptura. Firman itu di atas segalanya. Firman itu harus menjadi puncak otoritas. Firman itu harus menjadi standar batu uji utama dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tidak ada yang lain. Kalau ada orang ngomong ini dan itu ya. Apalagi ini tanggal berapa? 21. 2 hari lagi rapture Bapak Saudara ya. Lagi rame.
Bukan soal berita itu yang bikin lucu bagi saya. Yang lebih miris bagi saya itu masih banyak yang percaya ya Bapak Ibu Saudara. Ini PR loh bagi kita. Jangan kita yang sudah paham hanya ketawa-ketawa, haha percaya loh. Jangan Bapak Ibu Saudara. Yang percaya itu banyak Bapak Ibu Saudara. Dan mereka hari-hari ini lagi persiapkan. Nanti kalau nggak jadi dibilang apa? Karena doa orang beriman. Tuhan berkemurahan, oh enak kamu. Kamu asal ngomong, kemudian kamu bilang doa orang beriman. Nanti kapan lagi dia klaim-klaim lagi. Nah ini harus dibentuk dengan pengajaran firman. Orang yang tidak dibentuk dengan pengajaran firman, Yesus bilang apa? Hidupnya tidak berguna. Dan bahkan bagian yang terakhir, ini dibuang Bapak Ibu Saudara. Itu berkaitan dengan menjadi hambar. Ya di bagian yang pertama. Itu kata Yunaninya punya arti bodoh Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hambar itu yang tidak ada rasa. Itu dalam beberapa ayat dipakai diartikan bodoh. Ya Yunani itu kan dalam satu kata banyak arti. Nah sehingga Yesus sementara memberikan permainan kata di sini. Bahwa penting sekali. Sebelum Bapak Ibu Saudara datang ke tengah-tengah dunia menjadi garam. Menggarami, memberi rasa di tengah-tengah dunia ini. Penting sekali kita dipersiapkan dulu. Jangan tabrak-tabrak masuk Bapak Ibu Saudara ya. Kita tak bola balik nanti kalau tabrak-tabrak masuk. Oh nggak apa-apa, iman saya kuat. Temanku ajak ke klub nggak apa-apa, kuat saya. Ya kamu dikuat-kuatin nanti di sana. Pulang didorong pakai kursi roda Bapak Ibu Saudara. Jangan bilang seperti itu. Harus dibentuk dengan kebenaran. Sehingga Yesus ketika dia mengajarkan kepada murid-murid. Arti ucapan ini sesuatu yang tidak berguna. Sesuatu yang akhirnya harus dibuang. Yesus mau ngomong bahwa karena hidup yang tidak ada di dalam pengajaran firman. Itulah yang membuat kita menjadi hambar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kalau hidupmu terus dipenuhi dengan firman. Hidupmu terus dibentuk tiap hari dengan firman. Yang terjadi apa? Keakuan diri kita itu semakin hilang Bapak Ibu Saudara. Semakin turun, semakin lenyap. Bukan semakin diberikan kepercayaan, kita semakin naik. Dan sampai kita lupa turun Bapak Ibu Saudara. Itu doa yang sering kali disukai gereja hari-hari ini. Tuhan berkati kami, biar kami semakin naik sampai kami lupa turun. Itu jadi kesukaan hari-hari ini. Seharusnya terbalik. Injil itu berbicara tentang bagaimana keakuan diri kita semakin hari semakin diletakkan di kaki Yesus. Inilah penting sekali dibentuk menjadi garam. Kalau tidak ada firman, pengajaran firman, maka hidupmu akan menjadi hambar dan tidak tanggung-tanggung peringatannya Bapak Ibu Saudara. Yesus bilang apa? Dibuang. Keluar, ini pasti. Untuk apa? Diinjak-injak oleh orang banyak. Inilah satu kehidupan. Kalau kita tidak memperlengkapi diri kita dengan pengajaran firman yang kuat hari-hari ini. Dengan percepatan informasi. Dengan segala sesuatu yang berkembang begitu cepat. Dengan inovasi-inovasi yang ada. Kalau jemaat tidak diperlengkapi dengan pengajaran firman. Kita gampang diombang-ambingkan. Dengan rupa-rupa angin pengajaran. Makanya bersyukur Bapak Ibu Saudara dan saya ada di gereja yang masih terus mengedepankan, yang masih terus mengutamakan bagaimana pentingnya pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan gerejanya. Tetapi jangan lupa juga Roh Kudus, tapi apa diajak baca Alkitab setahun tidak mau Bapak Ibu Saudara. Komsel mau sharing, capek yang penting bahasa roh. Jangan Bapak Ibu Saudara ya. Harus juga diperlengkapi. Di tempat saya, walaupun kami masih perintisan Bapak Ibu Saudara. Masih hitungan jari. Kalau Bapak Ibu Saudara mau ngomong hypostasis union, nah pasti banyak yang bingung. Itu natur dari Kristus. Jemaat itu sudah tahu Bapak Ibu Saudara. Karena ketika saya mulai berkhotbah, ya tidak langsung begitu, lari nanti. Ini dari mana, ini dari kota, ini ngomong hypostasis union. Kabur jemaat desa Bapak Ibu Saudara ya. Jemaat desa kan yang penting hari ini ada makan, mengucap syukur cukup. Makanya di desa itu kesusahan sehari cukuplah sehari. Itu aplikatif sekali Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau sudah ada beras walaupun masih bisa kerja lain ya sudah. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Sangat aplikatif. Jadi diperlengkapi dengan
kebenaran firman. Nah garam Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat ini, itu prosesnya sangat panjang. Sehingga apa? Menjamin rasa. Karena apa? Dibuat dari sumber yang memberikan rasa asin. Setiap kita perlu menyadari dan mengakui bahwa hanya melalui hidup di dalam pengajaran firman membuat hidup kita berguna sebagai garam dari dunia ini. Setiap perbuatan baikmu tidak akan berguna jika tidak didasari di atas kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berbuat baik hanya untuk supaya dipuji, berbuat baik supaya terkenal baik, berbuat baik supaya dapat penghormatan dari orang lain, berbuat baik supaya kita diperlakukan beda oleh orang lain, berbuat baik supaya kita mendapat hormat, mendapat ketaatan, mendapat kesetiaan dari orang lain. Maka itu sesungguhnya perbuatan baik yang berdosa Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Jangan berpikir semua yang baik yang kita lakukan langsung berkenan di hadapan Allah. Allah langsung disenangkan. Ya perbuatan baik yang berdosa itu ada. Kenapa? Motif dan motivasinya itu salah. Kalau saya tidak berbuat baik kepada si A, nanti saya omong begini dia tidak akan ikut saya. Kalau saya tidak begini ke si B, nanti dia kritik-kritik saya. Kalau saya tidak begini ke si C, nanti dia begini, begitu. Itu perbuatan baik yang berdosa Bapak Ibu Saudara. Sehingga pastikan ketika kita melakukan sesuatu, apapun itu, harus dasarnya kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab dasar kebenaran firman Tuhanlah yang membuat setiap perbuatan baikmu memiliki kualitas yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Apa beda orang Kristen? Kamu bantu seorang yang lain, orang yang miskin, yang berkekurangan katakanlah. Dengan mereka yang tidak percaya Yesus. Apa beda Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita bantu orang bangun gereja. Orang yang tidak punya Yesus juga bantu. Bangun tempat ibadah, apa beda? Sama-sama perbuatan baik. Gak menjadi spesial kekristenan itu kalau seperti itu. Engkau tidak berbohong. Banyak orang yang tidak punya Yesus juga tidak berbohong. Engkau yang suami mengasihi istrimu dengan segenap hatimu. Banyak juga orang yang tidak punya Yesus. Istrinya apa? Dibuat ratu. Kalau mau makan langsung, awas. Nanti kejeduk. Mau minum istrinya baru, Pak, pasti mama mau makan dimsum, mau ini. Langsung tahu Bapak Ibu Saudara. Saking cinta pada istrinya. Istrinya baru lirik, tas mama sudah lama mau diganti ini. Saking cintanya Bapak Ibu Saudara. Itu orang tidak punya Yesus loh Bapak Ibu Saudara. Bahkan berapa banyak mereka yang tidak membenci. Sedangkan kita apa? Salah paham sedikit membenci, memusuhi. Bahkan aneh sekali saya sering temui. Tidak pernah ngobrol, tidak pernah berbicara, tidak pernah kenal. Nomor WA pun tidak ada. Tapi aku loh gak suka sama si A. Jangan cepat-cepat, mungkin dia gak suka juga dengan kamu. Gak pernah kenal Bapak Ibu Saudara. Itulah yang terjadi. Karena apa? Karena kita berpikir dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita mampu menyenangkan hati Allah. Engkau berbuat baik, pastikan Bapak Ibu Saudara, bukan supaya terlihat baik. Engkau juga berbuat baik, bukan untuk apa? Menerima balasan yang baik dari orang lain. Dan apalagi pastikan engkau berbuat baik. Jangan seperti iman transaksional. Tujuannya apa? Supaya menerima kebaikan yang berasal daripada Allah. Tetapi hal ini perlu engkau dengar. Ketika engkau berbuat baik, jemaat Tuhan di tempat ini berbuat baik. Karena engkau sadar bahwa Tuhan, Yesus lebih dahulu sudah memberikan, mencurahkan, memberikan secara penuh, secara sempurna segala yang baik kepada kehidupanmu. Amin. Kita sudah menerima segala yang baik. Itu dasar perbuatan baik kita. Sehingga saat engkau berhasil berbuat baik, harga dirimu tidak ikut naik. Sebab engkau sadar bahwa semua kebaikanmu berasal dari Allah yang maha baik. Itulah Injil yang menjadi garam terang bagi dunia ini. Cara mengujinya gimana? Simple Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara melakukan sebuah kebaikan,
dasarnya firman, dasarnya Injil, dasarnya Yesus, kita pasti tidak menuntut balas. Amin. Wah, kurang yakin ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Harus amin. Nah, ada yang paling tinggi kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu bahwa Bapak Ibu Saudara benar-benar ada di dalam Yesus. Benar-benar hidupmu dibentuk oleh pengajaran firman. Ketika engkau berbuat baik dan kebaikanmu dibalas dengan kejahatan. Engkau tidak berkata apa? Kalau bukan saya, tidak tahu berterima kasih, kurang ajar. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara masih ada di titik itu Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya jauhlah perbuatan baik kita menjadi garam bagi dunia ini. Tetapi kalau engkau berbuat baik, sekalipun kebaikanmu dibalas dengan kejahatan, kebaikanmu dibalas dengan pengkhianatan, kebaikanmu dibalas dengan fitnah. Berapa banyak kita sudah berbuat baik kepada orang, kemudian mereka bilang apa? Woi, si ini loh korupsi. Dia bantu saya sekian, padahal dikasih dari si A sekian. Kita difitnah Bapak Ibu Saudara. Dihianati. Nah, tetapi kalau engkau melakukan semua itu dan menerima yang tidak baik, engkau tetap tidak tersinggung. Disitulah kita sadar bahwa dasar dari perbuatan baik kita itu adalah kebenaran firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kamu adalah garam dari dunia ini. Karena engkau hidup di dalam pengajaran firman yang membuat setiap perbuatan baikmu tidak bernilai pujian bagi diri sendiri, melainkan bagi Allah. Ini pergumulan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita semua bergumul soal ini. Coba ketika kita sudah berbuat baik, melakukan sesuatu, melayani bahkan. Ketika dapat pujian, pasti kita bilang, tidak semua untuk Tuhan. Tetapi jujurkah, ada enggak 10% di hati kita? Wah, aku tuh bagus tadi ya. Wah, masuk-masukku waktu WL bagus. Mainku, instrumennya bagus. Khotbahku, pelayananku. Senyumku tadi pagi waktu asyir ternyata, wah, enggak salah saya beli odol gigi yang 300.000. Putihnya itu mantul begini. Ada begitu Bapak Saudara. Dan itulah keberdosaan kita sebagai manusia. Sehingga penting sekali kita tetap tinggal di dalam Yesus dan tinggal di dalam pengajaran firman. Yang menjadi kekuatan Injil, saya undang pemain musik. Karena engkau hidup di dalam Yesus dan di dalam pengajaran firman, engkau disebut sebagai garam dari dunia ini. Maka dunia yang telah kehilangan rasa cinta kepada Allah ditemukan kembali oleh karena cinta Allah kepada dunia. Dominus omnium dedit apostolis suis potestatem evangelii soli Deo gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit.